Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Bersama Yesus, haleluya. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang agak perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dia sembuhkan kita, Dia yang sempurna memberi kemenangan buat kita. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Haleluya. Dia kekuatanku bagimu. Aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus, Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Siapakah sama seperti Engkau Bapa? Yesus yang ajaib, Yesus yang maha dahsyat, yang menyembuhkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Tuhan Yesus Tuhan, Dia
Dia juru selamat umat manusia. Dia adalah Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Dia Tuhan segala Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin. Kuduskan Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu Bapa. Layakkan kami Bapa untuk baca firman-Mu. Ampuni dosa hamba, ampuni dosa kami semua. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampun Tuhan. Roh Kudus kan tuntun kami. Engkau maha baik, maha bijaksana, maha agung, maha sempurna, maha segala-galanya, yang memberikan kami napas supaya kami hidup untuk kemuliaan-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami hamba-Mu ingin beritakan firman terus menerus sampai Yesus datang kembali, supaya banyak jiwa-jiwa mengenalkan Engkau, banyak jiwa-jiwa hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami sebentar baca firman Tuhan. Sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber terang, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu Pastor Yakub Rama berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Semangat saya kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Jadi saya ingin bersama Bapak Ibu Saudara selalu semangat kita ya. Di pagi hari lebih bagus kita memuji Tuhan daripada tidur terus-terusan. Apa untungnya tidur, memang perlu tidur istirahat. Tapi nomor satu lebih penting lagi, Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup tidur dengan nyenyak, tapi bangun dengan tubuh yang sehat. Mari kita menyembah Tuhan di Kamis pagi tanggal 17 Februari 2022. Supaya senantiasa hati kita melekat dengan Tuhan. Senantiasa hati kita melekat dengan Tuhan. Hidup kita bersangkut paut selalu kepada Tuhan. Baru bergaul akrab dengan Tuhan. Karena Dia hanya satu-satunya yang sanggup melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Samuel pasal 7, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan tadi dalam Mazmur pasal 60:14. Dengan Allah bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Apa siapa lawan kita? Iblis. Termasuk COVID-19 ini. Dalam nama Yesus. Kita injak itu virus. Mati itu dalam nama Yesus. Sehingga setiap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Bersama saya dan keluarga. Senantiasa Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saya seyakin-yakinnya Bapak Ibu Saudara semua di dalam perlindungan Tuhan. Sapanya dekat dengan Tuhan, hidup kita merasa aman, penuh damai sejahtera. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan, tidak pernah bosan. Selalu saya mau hidup di dalam akrab dengan Tuhan. Mau ada di dalam rumah Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga aku membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka.
Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji Engkau ucapkan mengenai hamba ini dan mengenai keluarganya, dan lakukan seperti Engkau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah akan Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu senantiasa setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan komitmen kita 3 poin yang kita kerjakan, yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita taat menjadi pelaku firman. Apa yang firman Tuhan katakan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu, mari kita bahas pertama. Ada 3 lagi saya mau sampaikan. Rata-rata saya umumkan 3 poin. Karena 3 bicara Allah Tritunggal. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit. 3 angka kemenangan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Yang pertama, milikilah sifat rendah hati Bapak Ibu. Raja Daud berkata di ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Berarti masuk di dalam arti membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dia berdoa, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, saya percaya. Daud dengan segala rendah hati, dia masuk di dalam kamar, dia berdoa. Seperti saya saat ini ada di dalam kamar, saya berdoa kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Kau membawa aku sampai sedemikian. Jadi rendah hati dia. Apa artinya hidupku ini Tuhan? Hidupku tidak ada arti apa-apa. Hidup kita menjadi arti, itu karena kasih Tuhan. Sebetulnya kita adalah debu, nggak punya arti apa-apa. Raja Herodes saja, saudara, mati dimakan cacing, saudara. Apa arti hidup ini? Kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap. Kalau di Petrus dia katakan manusia seperti bunga rumput yang kelihatannya mulia, sebentar layu, saudara. Mohon maaf, usia kalau sudah tua, 80, 90, 100, kulit kita sudah rapuh semuanya, saudara. Ya, sudah lemes semuanya, tubuh kita layu semuanya. Mohon maaf, ini akibat dosa. Tapi kita bisa sehat sampai detik ini kalau Tuhan yang memberikan kita sehat. Makanya nanti kita diganti dengan tubuh yang mulia. Waktu malaikat itu, mari kita sikap rendah hati datang kepada Tuhan. Karena sikap rendah hati miliki sifat rendah hati, saudara, di depan Tuhan. Buat apa sombong-sombong, saudara? Nggak ada guna. Karena orang sombong itu kebencian Tuhan. Sifat rendah hati, Pak, itu sifat dari Tuhan Yesus. Di Matius 11 ayat 29. Marilah belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kalau kita sombong nanti di hadapan Tuhan, kita direndahkan, saudara, sama Tuhan. Coba Yakobus pasal 4. Tuhan memuji orang sombong. Yakobus pasal 4 ayat 6. 4 si mati, 6 angka manusia. Maka Allah menentang orang sifat sombong. Coba di ayat yang ke-6 dikatakan Allah 6b ya, 6b. Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Daud itu sifatnya rendah hati. Biarpun dia banyak dosa, ya itu sisi lain ya. Manusia itu ada 2 sisi ya. Sisi negatifnya, oleh itu kita lihat sisi positifnya. Setiap kita akibat dosa, karena kita dikelabui dengan dosa sudah dininabobokan, sudah dihancur, kita dijajah oleh dosa. Waktu mari kita diisi sekarang, isilah dengan firman Tuhan. Kita jauh dari dosa, tapi miliki hati seperti Tuhan Yesus, yaitu sifat rendah hati. Orang sombong akan ditantang sama Tuhan, akan direndahkan sama Tuhan. Belajar kita ini lahir dari keadaan telanjang, bayi, tidak punya mobil, tidak punya uang apapun. Ya, kita bisa diberkati, punya rumah, punya uang, punya aset. Itu kan berkat Tuhan. Maka belajar kita bersyukur kepada Tuhan, belajar kita rendah hati. Karena itu sifat dari Tuhan Yesus, dan Allah akan datang kepada orang rendah hati, saudara. Saya mau bacakan Yesaya pasal 57 ayat 15.
Dikatakan demikian. Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang remuk. Mari kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Anggap kita nih betul-betul nggak ada apa-apanya Tuhan. Aku nggak ada arti apa-apa. Sungguh saya ini kalau nggak oleh kemurahan Tuhan, saudara, nggak bisa melayan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Termasuk Bapak Ibu dengan setia sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai Kamis pagi tanggal 17 Februari. Ini karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita mati. Dimakan cacing seperti Raja Rodes. Tapi kita bisa berarti itu semua karena anugerah Tuhan. Belajar kita rendah hati. Belajar kita selalu mau di hadapan Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Yaitu hal yang kedua. Hal yang kedua, pujilah Tuhan. Sembahlah dia dengan sungguh-sungguh. Saya sudah katakan, hormati Tuhan. Saya kalau di rumah seringkali setelah saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum dan sesudah, selalu saya taruh kepala saya di lantai. Rendah hati supaya di ayat 22, saudara. Yang kedua. Jadi yang pertama sifat rendah hati, Raja Daud. Dan kita memiliki sifat rendah hati. Yang kedua, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak Allah lain selain engkau. Menurut kami, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga. Harus kita imani bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia satu-satu yang layak kita sembah dan puji. Tidak ada yang lain. Hanya dia yang layak kita puji dan sembah. Di Mazmur 156. Biar segala yang bernafas semua memuji Tuhan. Maka kita sebelum kita beraktivitas di pagi yang masih gelap ini, saudara. Sekarang sekitar jam 1, jam 2. Ya, saya terus terang berdoa. Saya kalau sudah waktunya ini terus. Ya, nanti selesai semuanya baru saya tidur istirahat sebentar. Tuh bangun lagi. Setelah bangun istirahat, saya memuji Tuhan, baca firman Allah, bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya dia layak kita puji dan sembah. Tidak yang lain. Dia satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan puji kekal selamanya. Jadi yang kedua, mari kita adakan praise and worship, saudara. Memuji Tuhan, makanya saya tiap hari 2 kali ya, 3 kali saya berdoa, saudara. 2 kali menyampaikan dengan firman Tuhan kepada Bapak, saudara. Tapi secara pribadi, saya datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan seperti saya niru seperti Daniel, saudara. Karena Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa. Minimal itu, minimal. Kalau bisa lebih lagi, lebih bagus lagi. Artinya kita membangun persekutuan Tuhan. Kita memuji, menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, apabila kita memuji, menyembah Tuhan. Sifat rendah hati kita miliki. Dan kita agungkan Tuhan. Yang kedua, kita memuji, menyembah Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Maka janji Tuhan yang ketiga, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Seperti di ayat 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 29 menjadi pegangan buat saya bersaudara bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di depan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini untuk diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Keluarga kita, keluarga yang diberkati sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Yang penting mari kita memiliki sifat rendah hati. Kita rendah hati, artinya kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya sudah katakan 3 poin ini. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, kita mau menjadi pelaku firman. Pelaku firman di sini rendah hati. Dan lakukan rendah hati, setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sepanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini penyertaan bersama Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa, kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih daripada Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, dan Indonesia diberkati. Senantiasa kita bawa di dalam doa. Termasuk saudara yang ada di antara mungkin famili saudara yang sakit di rumah sakit karena pandemi COVID-19, mungkin Omikron atau sakit apapun. Dalam nama Yesus ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan menyertai keluarga kita. Karena kita bersama Yesus sanggup melakukan perkara besar dan penyertaan yang sempurna menyertai kita. Amin. Tuhan sebab berkati kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk
untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Bersama Yesus, haleluya, lakukan perkara besar bersama Yesus, haleluya. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, haleluya. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja. Tuhan Yesus, juru selamat kita. Kita masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita beristirahat dan Tuhan bersama kita. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Kita senantiasa memuji nama Tuhan dan berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin.